Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Eka Fitri dari kelas T Bio B dengan NIM 2130106047. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada masa embriologi. Adapun topik kelainan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai polidaktili dan sindaktili. Pada orang yang menderita polidaktili dan sindaktili yang saya wawancarai, beliau bernama dengan inisial APY dengan umur 24 tahun. Berdasarkan informasi yang saya dapat pada saat wawancara yaitu kelainan yang dideritanya terjadi sejak lahir, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak mengganggu aktivitas yang dia lakukan, dan tidak memiliki keturunan genetik yang sama terhadap kelainan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai polidaktili. Polidaktili ini merupakan kelainan kongenital atau kelainan yang dibawa sejak lahir. Polidaktili biasanya terjadi pada minggu ke-9 hingga ke-12 pada masa kehamilan. Pada penderita polidaktili memiliki jari yang berlebih, yang biasanya orang hanya pada satu tangan mempunyai 5 jari atau pada kaki mempunyai 5 jari. Pada penderita polidaktili bisa saja memiliki jumlah jari sebanyak 6 maupun 7. Pada penderita polidaktili ini ada jarinya yang tidak memiliki tulang dan ada yang memiliki tulang, ada yang berfungsi dan ada yang tidak berfungsi. Polidaktili terdiri atas 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe radial. Tipe radial yaitu penambahan jari pada sebelah kanan atau dekat dengan ibu jari. Tipe yang kedua yaitu sentral. Tipe sentral yaitu penambahan jari yang terdapat di bagian tengah jari. Misalnya terdapat pada dekat jari manis maupun dekat jari tengah. Yang ketiga yaitu merupakan tipe ulnar. Tipe ulnar yaitu penambahan jari pada dekat jari kelingking. Biasanya dekat tipe ulnar ini memiliki polidaktili yang tidak memiliki tulang. Selanjutnya yaitu mengenai sindaktili. Sindaktili ini juga merupakan kelainan kongenital atau kelainan yang dibawa sejak lahir. Sindaktili terjadi pada minggu ke-5 sampai minggu ke-6 pada masa kehamilan. Sindaktili ini dicirikan dengan jari yang melekat, yang disebabkan karena tidak terjadinya pemisahan jari di bagian distal sendi metakarpal. Sindaktili ini terbagi atas 2 macam, yaitu sindaktili sederhana. Yang pertama yaitu sindaktili sederhana. Sindaktili sederhana yang menyatu hanyalah berupa kulit dengan kulit. Yang kedua yaitu sindaktili rumit. Sindaktili rumit ini terjadi berupa tulang yang menempel dengan tulang. Pada kelainan polidaktili dan sindaktili sebenarnya bisa dilakukan dengan operasi, tapi jika itu sangat mengganggu aktivitas penderita. Jika tidak diperlukannya operasi. Berikutnya yaitu mengenai penyebab terjadinya kelainan. Biasanya berdasarkan yang saya baca yaitu penyebab terjadinya polidaktili dan sindaktili hampir sama saja. Yang pertama, penyebabnya terdiri atas 2 yaitu genetik dan lingkungan. Pada faktor genetik, sindaktili dan polidaktili terjadi karena adanya mutasi gen, contohnya pada anak yang mengalami Down syndrome. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu bisa saja orang tuanya menjadi perokok ataupun sering menghirup asap rokok, mengkonsumsi alkohol, dan terkena paparan obat maupun radiasi elektromagnetik. Dan penyebab terjadinya polidaktili dan sindaktili ini tidak terlepas juga dari kurangnya nutrisi selama kehamilan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, penderita yang mengalami kelainan tersebut mengalami dua kelainan sekaligus, yaitu polidaktili dan sindaktili.
Polidaktilinya terjadi pada jari kelingking dan sindaktilinya merupakan sindaktili rumit karena persatuan antara tulang dengan tulang. Selanjutnya yaitu polidaktili diturunkan dari orang tua ke anak melalui dengan sifat dominan autosomal. Jika salah satu orang tua menderita polidaktili, kemungkinan anak menderita polidaktili adalah sekitar 50%, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Penderita polidaktili tidak hanya disebabkan oleh mutasi gen, tapi juga disebabkan oleh kondisi ibu dan bayi. Contohnya, ibu yang menderita diabetes, bayi yang lahir dengan berat badan rendah, ibu memiliki riwayat epilepsi, janin terpapar thalidomide, yaitu obat untuk mengatasi kanker. Adapun pencegahan dari polidaktili yaitu seperti menjalani kontrol kehamilan secara rutin, berkonsultasi dengan dokter apabila mengkonsumsi obat-obatan, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan menyalahgunakan nafza, mengonsumsi makanan bergizi dan menjalani tes genetik. Selanjutnya pada sindaktili. Sindaktili dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup anak, terutama bila makin banyak jari yang menyatu. Hal ini membuat anak semakin sulit untuk melakukan aktivitas seperti menggenggam. Selain itu bisa mengalami stres, penurunan rasa percaya diri, dan berisiko mengalami bullying atau perundungan. Adapun pencegahan dari polidaktili yaitu menjalani vaksinasi sebelum hamil, menjalani pemeriksaan TORS sebelum hamil, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air, menghindari berada di sekitar orang sakit, mengkonsumsi makanan bergizi, tidak mengkonsumsi obat thalidomide sebelum atau saat hamil, dan menjalani tes genetik saat akan merencanakan kehamilan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.